Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia dan sukses selalu, ketemu lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan tema bagaimana memulai bisnis dan mengembangkannya. Oke, di video sebelumnya, part 1, saya sudah berbicara tentang bagaimana mulai bisnis. Nah, sahabat semuanya, saya akan lanjutkan, dan ini masih pada level 1, di mana level foundation atau fondasi yang penuh dengan ketidakberaturan. Ya, di level awal ini penuh dengan ketidakberaturan. Kalau Anda tidak mempersiapkan dengan baik, bisa jadi masih sama seperti pedagang gitu ya. Saya pernah jelaskan apa bedanya pedagang dengan pebisnis. Oke, saya ingin mengatakan begini. Paling tidak ada 6 tips ya yang perlu Anda benar-benar perhatikan agar bisa lolos di level 1 ini. Gitu. Karena ini level yang paling penting sebagai pondasi. Saya akan jelaskan satu persatu 6 tips sukses untuk melewati di level awal Anda ingin membangun bisnis. Oke, 6 tips ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda harus mencatat semua proses bisnis Anda. Di yang lalu saya sudah jelaskan tentang hal ini. Sekali lagi, Anda harus mencatat semua proses bisnis Anda, harus dibukukan. Terutama tentang 2 hal, uang masuk, uang keluar, rugi laba. Dan yang kedua adalah tentang stok, kalau Anda bisnisnya di perdagangan, di retail yang terkaitan dengan produk. Kalau jasa tentu Anda sesuaikan juga. Nah, ini penting sekali. Anda harus catat, harus dibukukan dari awal Anda mulai, agar Anda tahu persis posisi Anda ada di mana. Nah, ini kaitannya adalah poin yang kedua untuk Anda bisa sukses di level ini. Apa itu? Anda harus hidup satu tingkat di bawah kondisi sebenarnya. Oke, saya jelaskan maksudnya gimana ini. Oke, tadi Anda sudah catat. Contoh nih, misalnya omset Anda start awal adalah 5 juta. Setelah Anda kurangi HPP, katakanlah 3 juta, Anda untung kotor 2 juta. Dikurangi biaya-biaya, maka biayanya 1 juta, maka untung bersihnya 1 juta. Nah, hidup Anda yang sebenarnya adalah 1 juta ini. Nah, kalau Anda hidup sesuai kondisi yang sebenarnya, maka uang 1 juta Anda habiskan. Dan Anda nggak bisa berkembang tentu. Apalagi yang berbahaya, Anda punya gengsi, punya gaya hidup satu atas dari kondisi yang sebenarnya. Anda untungnya 1 juta, tentu Anda belum dapat gaji karena masih mulai gitu ya, makannya dari 1 juta ini, tapi yang Anda makan 1,5 juta gitu. Maka pertanyaannya, 500 ribunya dari mana kan gitu. Anda nggak terasa, akhirnya Anda akan hutang, makan dari hutang, dan hutangnya akan semakin besar. Pasti akan kolaps. Itu persoalan yang sering terjadi. Maka ketika Anda tahu, Anda catat, itulah pentingnya harus dicatat. Untung Anda 1 juta, maka makannya harus di bawah 1 juta. Oh, nggak cukup makan 1 juta. Dapat apa? Ya, Anda harus pikirkan bagaimana caranya Anda makan di luar dari ini. Misalnya Anda sudah punya simpanan atau dan lain-lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga jangan makan lebih dari yang Anda dapatkan. Misalnya cukup 500, hebat, 500 ribunya di saving untuk terus diputarkan jadi jadi HPP, sehingga bisnis Anda nanti akan berkembang. Inilah pentingnya poin 1 dicatat agar Anda tahu poin 2-nya tentang bagaimana Anda harus hidup satu tingkat di bawah dari kondisi yang sebenarnya, sehingga bisnis Anda terus berkembang. Oke. Yang ketiga adalah yang perlu Anda pahami, sahabat semuanya, Anda harus punya target atau mimpi yang besar. Ya, Anda harus punya target mimpi yang besar.
Walaupun Anda masih mulai dan layaknya kayaknya seperti pedagang, tapi mimpi Anda harus, target Anda harus besar. Kata Bung Karno, mimpilah setinggi langit gitu. Jadi ketika Anda mimpi setinggi langit, maka potensi yang Anda miliki akan keluar semua. Dan Anda akan berjuang untuk mewujudkan mimpi itu. Ini penting. Nah, poin yang keempat adalah Anda harus punya visi dan misi yang jelas. Nah, saran saya tambahkan filosofi. Filosofi ini kenapa Anda mau berbisnis. Nah, kalau saya ketika membangun Master Group Indonesia, Hawa Gym, Adam Gym, Master Gym, filosofi saya adalah dalam membangun bisnis, membangun peradaban dengan menebar kebaikan dan memberi manfaat. Jadi bukan persoalan uang. Saya ketika nanti mikirnya adalah membangun peradaban, bagaimana biar menjadi lebih baik, menebar kebaikan, memberi manfaat, maka diri sendiri dan keluarga dan tim itu nanti otomatis akan dapat. Karena obsesinya untuk orang lain. Nah, inilah pentingnya visi Anda mau bawa kemana bisnis ini, misinya gimana cara mencapai visi, dan setelah itu filosofi sebagai pondasi. Ketika Anda ada masalah dalam bisnis, baliknya kepada filosofi. Apa sih alasan Anda membangun bisnis? Gitu. Oke. Yang keempat sahabat, yang kelima, mohon maaf, Anda harus siapkan legal. Ya, jadi legal ini penting. Apakah nama usaha atau Anda punya produk adalah nama produknya Anda daftarkan ke Haki gitu ya. Atau Anda punya toko, nama tokonya kalau produknya dari orang lain misalnya. Jadi legal ini perlu Anda siapkan karena Anda mau membangun perusahaan besar. Karena Anda harus mempersiapkan dari awal sehingga pondasinya harus kuat. Anda boleh siapkan UD dulu misalnya, nanti step berikutnya bisa CV atau PT, atau kalau Anda sudah benar-benar yakin bisa langsung CV atau bahkan PT misalnya. Tapi ini dipersiapkan. Begitu juga ketika sudah produknya ada, Anda harus daftarkan ke Haki gitu ya. Sehingga brand atas produk Anda ini menjadi lebih kuat. Nah, ini penting sebagai pondasi. Dan yang keenam, yang terakhir, sahabat semuanya, yang saya pikir cukup penting adalah corporate culture. Nah, Anda harus punya culture dalam rangka membangun bisnis Anda. Akan dibawa seperti apa? Dan itu tergantung diri Anda sebagai founder, sebagai owner. Tergantung dengan bagaimana Anda akan mengelola bisnis Anda. Karena sahabat semua orang, semua perusahaan sesungguhnya punya culture, ya. Maka culture atau budaya ini dalam perusahaan itu sangat tergantung bagaimana culture Anda. Seperti apa ya? Silahkan. Nah, saya dari awal sudah punya culture. Memang ada yang menuliskan, ada yang tidak. Tapi saran saya, step by stepnya sebagai pondasi Anda tulis sesuai kemampuan Anda gitu. Contoh kalau di perusahaan Anda 9 karakter tim militan Master Group itu di perusahaan saya. Terus ada membangun mental tim militan dan seterusnya disiapkan. Kalau di perusahaan saya ada buku kecil gitu ya sebagai corporate culture. Itu saya sering mengatakan tim ini adalah dalam tanda kutip ya sebagai kitab suci di perusahaan kita. Sehingga kita kan nanti seiring waktu mempersiapkan perusahaan besar, timnya SDM menjadi banyak, bagaimana kita bisa menularkan ini kepada mereka? Kalau kita tidak bisa menuliskan culture itu, tentu kita kesulitan untuk menyampaikan kepada mereka. Tapi kalau culture, corporate culture sudah Anda tuliskan, sudah bukukan, dipegang oleh semua tim. Nah, tim akan tahu seperti inilah yang diharapkan oleh founder dalam perusahaan kita. Oke, sahabat semuanya, kira-kira itu di Fatu ini, di periode yang kedua ini masih dalam level yang pertama, yaitu fondasi penuh ketidakberaturan. Ingat 6 poin itu tadi diperhatikan dengan baik, karena kalau Anda tidak mempersiapkan 6 poin itu, maka
Anda sama saja seperti pedagang. Pedagang itu tidak mempersiapkan usahanya dengan tertulis gitu ya. Pedagang itu hidupnya bisa jadi setingkat dengan kondisinya atau bahkan melebihi gitu ya. Pedagang itu tidak punya mimpi besar gitu ya. Pedagang itu tidak punya visi misi, dan pedagang itu tidak mempersiapkan legal, dan pedagang itu tidak punya corporate culture. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya, kita lanjutkan bahas tentang bagaimana memulai bisnis dan mengembangkan. Terima kasih. Wassalam. Semangat pagi.